Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, semoga baik-baik saja nggih di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya di dunia ini, dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari barang-barang maupun orang-orang yang jahat terhadap kawan-kawan, dan semoga kawan-kawan bisa mengumpulkan rezeki yang barokah. Kemudian sudah waktunya kawan-kawan semoga pulang, baik kawan sendiri maupun saya sendiri, pulang dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan utuh tanpa kehilangan atau kekurangan apapun ya, amin. Dan semoga kawan-kawan yang non muslim juga begitu, selalu senantiasa dijaga oleh Tuhan Anda, amin. Kali ini kita bakal bahas dua berita. Yang pertama adalah seorang Mbak PL umur 55 meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Mbak PL ini juga mencuci tong sampah di tempat pencucian piring. Bagaimana dengan ceritanya? Kan simak videonya sampai habis sekali lagi. Jadi kali ini adalah pelajaran dan ini adalah pembahasannya. Oke, jam 7:36 hari ini, seorang PRT asal PL umur 55 tahun ini terjatuh dari tempat tinggal majikannya sampai dengan di bawah flatnya. Dan ini tempat majikannya di daerah Pok Fulam sana ya. Dan kejadian ini pagi tadi, dan secara otomatis ini menimbulkan bunyi yang sangat keras sekali. Dan penjaga di sana atau susuk atau sapam yang biasanya keliling ini ngelihat bahwa ada seorang perempuan yang tengkurep sini. Dan saat itulah langsung si pihak sapam memanggil polisi dan polisi datang. Nah, dari situ polisi langsung memanggil tim medis untuk diperiksa dan dibawa ke rumah sakit, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan setelah diselidiki memang ada urusan atau permasalahan dengan suaminya. Jadi dengan kejadian ini bagaimana sih sikap kita kawan-kawan? Sekali lagi banyak banget kejadian nggih, entah itu memang sengaja atau tidak sengaja untuk menerjunkan diri atau memang dalam kecelakaan. Oke, pepatah Indonesia ya, ini ada yang perkataan gini yang aku pernah kutip ya. Dimana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Yang intinya dimanapun kamu tinggal berarti kamu harus menghargai sebuah tradisi negara lain atau tempat yang dimana kita berpijak. Jadi ketika kita berpijak di sini, hargailah tradisi kita di sini. Karena walaupun mereka kebanyakan bukan muslim atau non muslim, tapi sekali lagi hal seperti itu dianggap pamali atau dianggap sebuah hal yang tabu. Jadi sekali lagi, kalau memang benar istilahnya tradisi bahwa ketika ada kejadian orang Cina yang bundir ataupun kecelakaan, ini tidak boleh ditonton banyak orang ataupun di foto ataupun di video kemudian disebar, dan apalagi dikerumunin. Karena ketika dikerumunin berarti si korban itu akan mengajak salah satu dari antara mereka yang mengkerumunin tadi. Kemudian benarkah ketika ada kecelakaan ataupun bundir ini tidak boleh ngomong kasihan? Apakah benar? Sekali lagi ikuti aja tradisi ya, itu lebih baik lagi. Karena sekali lagi dimanapun kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Nah, itu aja informasinya tentang masalah bundir Mbak PL. Dan sekali lagi semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya ya. Intinya kita di sini niat untuk bekerja, kemudian mencari rezeki untuk orang tua. Apapun permasalahannya, sekali lagi tetap fokus kerja dan ingat tujuan sampean. Jangan mau kalah dengan permasalahan hidup Anda. Jangan mau kalah, apalagi orang yang Anda cintai, suami, pasangan, ketika tidak mengerti Anda, bukan berarti Anda harus bundir. Ya ingat, ketika mereka menyakiti, maka bangkitlah untuk melawan. Bukankah seperti itu yang harus mbak-mbak tanamkan? Ya lawan, tapi jangan sampai ngakhiri hidup. Karena apa?
bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah, percayalah itu bukan solusi ya. Oke, yang kedua kita bakal bahas seorang Mbak PL yang dimana ini menjadi sebuah topik berita orang lokal, yang mana kejadian adalah 29 Mei kemarin. Mbak PL ini mencuci tong sampah di cuci piring, tempat pencucian piring atau di wastafel dapur. Nah, di situ mbaknya ternyata nggak hanya kosong aja wastafelnya itu, namun ada beberapa piring. Jadi dia itu mencuci tong sampah, di bawahnya ada piring. Hal itulah yang membuat respon juragannya tidak nyaman. Nah, si mbaknya ini ketika ditegur oleh majikannya, mbaknya ki bilang ini, itu kan jorok, masa sampah, tong sampah dicuci sama piring. Terus si mbaknya bilang gini, bukankah ini juga ada sampah bekas makanan, dan sampah bekas makanan nanti bakal dibuang di tong sampah. Jadi kan sama-sama sampah, cuman ini sampahnya belum dibuang di tong sampah. Jadi perkataan itulah yang membuat si majikan marah. Jadi ketika mbaknya jawab seperti itu, jadi majikan itu membalikan perkataan mbak nih. Ya udah, kamu lain kali makannya di toilet. Bukankah di toilet ini untuk membuang kotoran? Dan bukankah kotoran Anda ini juga dibuang di pipa? Jadi kan sama-sama. Jadi makan aja di situ, sama-sama nanti dibuang di situ. Nah, itu adalah balasan dari perkataan majikan. Oke, jadi setelah mereka melakukan perdebatan, ya akhirnya majikan ini langsung upload di sosmed, di grup, dan di situ jadinya rame ya. Dan tentu banyak orang sini yang ngatain jorok lah, apalah seperti itu. Dan itu adalah hal yang wajar, apalagi mbaknya dalam kondisi yang salah juga. Nah, setelah kejadian rame akhirnya diberitakan di sebuah berita sosmed. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah, benarkah itu adalah Mbak PL atau majikan? Karena ketika dilihat dari belakang, bodinya semuanya itu mengarah ke majikan, bukan Mbak PL. Tapi sekali lagi, kalau sampai benar-benar melakukan kebohongan, ya kita tahu maksudnya apa ya, tentu menjelekkan kepada PRT. Namun ketika Mbak PL, berarti ini adalah PR bagi kita semuanya, pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, jangan sampai mencuci tong sampah di wastafel, apalagi dengan bekas piring-piring. Apalagi di situ ada piring buat makan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai Anda menggunakan handuk untuk mencuci toilet dicampur dengan cuci untuk ngelap meja-meja. Ingat itu. Kemudian yang kedua, sekali lagi bagikan kawan semuanya, jangan membuang softtek di dalam lubang toilet karena itu bisa menyumbat ya. Tisu-tisu dapur yang keras-keras itu sekali lagi jangan dibuang di dalam lubang toilet, karena sekali lagi ada proses di dalam pipa ini yang tidak memproses tisu-tisu yang kaku ya, karena mungkin lubangnya terlalu kecil ya. Jadi sekali lagi berhati-hatilah kerja di sini, karena semuanya ini tidak seperti di Indonesia langsung nyemplung dan hal seperti itu dianggap wajar. Di sini enggak ya, walaupun memang ada orang yang jorok, tapi sekali lagi berhati-hatilah di dalam bekerja. Oke, intinya itu aja. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, nggih. Sekali lagi berhati-hatilah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.